pagi anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Putri. Hari ini kita akan ke pembelajaran 3 pada tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Anak-anak sudah siap? Mari perhatikan layar. Ya, seperti biasa, Bu Putri akan tunjukkan pemetaan kompetensi dasar hari ini. Ada 3 muatan, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga IPS. Untuk PPKN, yaitu materinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga. Bahasa Indonesia masih sama, mengklasifikasi informasi. Kemudian untuk IPS, mengenai peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat. Nanti tidak semuanya kita kupas tuntas ya anak-anak, nanti kita akan pelajari beberapa bagian yang ada dalam kompetensi dasar ini dan kita akan fokus pada aspek-aspek tertentu saja. Oke. Nah, anak-anak bisa buka pada halaman 63. Ada sebuah gambar di sana, yaitu ini perkumpulan orang, warga ya. Warga di mana ini? Warga di suatu perumahan atau di suatu kampung yang sedang melakukan kerja bakti. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak di sini, ada mas-mas juga, ada juga anak-anak. Yuk kita baca dulu bacaannya, ada di bawah. Bu Putri akan bacakan, anak-anak bisa ikut membaca atau menyimak ya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 tempat sampah, 2 macam tempat sampah. 1 tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita tadi belajar tentang tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan kerja bakti. Sebelum melakukan kerja bakti tadi mereka bermusyawarah dulu ya. Iya. Nah, anak-anak, selanjutnya ini adalah tugas pertama kalian hari ini. Ada 7 pertanyaan mengenai bacaan yang tadi Bu Putri bacakan. Ada 7 bacaan dengan pertanyaan kapan, di mana, mengapa, siapa, apa, bagaimana, dan mengapa. Silahkan anak-anak tulis jawaban dari masing-masing soal ini. Ini contoh jawaban soal nomor 1. Pertanyaan pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Jawab dengan jawaban yang panjang. Kerja bakti dilakukan setiap minggu. Gitu ya anak-anak, sudah paham tugas pertama? Kalau sudah, Bu Putri lanjutkan. Tadi kita sudah mempelajari tentang contoh tanggung jawab warga negara di warga masyarakat di lingkungan sekitar ya. Sekarang kita akan lebih mengenal apa sih hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kita harus tahu dulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Mungkin anak-anak sudah tahu, hak itu artinya adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang
bersangkutan. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Gampangnya gini, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Gitu ya, hak itu diterima, kewajiban itu dilaksanakan. Nah, ini contohnya bentuk hak sebagai warga masyarakat, yaitu mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, dan juga hidup tenang dan damai. Selanjutnya, bentuk kewajiban warga masyarakat. Contohnya, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan, dan juga menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Sudahkah hak ini kamu terima? Sudahkah kewajiban ini dilaksanakan? Sebelum kalian menuntut hak, maka kalian harus memenuhi kewajiban dulu. Jangan hanya menuntut hak, ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Nah, anak-anak, dalam lingkungan keluarga ada ayah yang bertanggung jawab atau berkewajiban mencari nafkah. Ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Yang pertama, ada usaha ekonomi perorangan. Apa itu usaha ekonomi perorangan? Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan atau diusahakan sendiri pada umumnya memiliki modal yang terbatas. Jadi dikelola sendiri. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau perorangan. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan antara lain pertanian, perdagangan, dan usaha jasa serta industri kecil. Nah, selanjutnya ada usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain, perhatikan, ada firma, CV atau persekutuan komanditer, ada PT atau persekutuan terbatas, BUMN, yaitu badan usaha milik negara, dan juga koperasi. Anak-anak pernah mendengar firma sampai koperasi ini? Firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi? Kalau belum, Bu Putri akan jelaskan. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian firma. Biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Selanjutnya CV, yaitu usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif sebagai investor dan pengelola usaha, dan juga sekutu pasif sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha. Tanggung jawab sekutu aktif tak terbatas, jadi bebas melakukan apapun. Sedangkan sekutu pasif ini terbatas. Untuk PT atau perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Bukti kepemilikan PT berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, selanjutnya ada koperasi. Anak-anak tentu sering mendengar kata koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan asas kekeluargaan. Diingat-ingat, koperasi itu asas kekeluargaan ya. Koperasi dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Bapak Koperasi Indonesia adalah Mohatta. Nah, berikut ini jenis-jenis koperasi. Yang pertama, anak-anak, koperasi konsumsi, menjual barang-barang yang dapat
kita beli ya, kita konsumsi. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Yang ketiga ada koperasi produksi, berarti memproduksi barang. Yang keempat ada koperasi jasa. Yang kelima koperasi serba usaha. Selanjutnya BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Perum. Seluruh modalnya dimiliki negara, namanya Perum. Selanjutnya adalah PT, sebagian besar modalnya dimiliki negara, hanya sebagian saja. Contoh, PT Pertamina, itu sebagian modalnya punya negara ya. Ada PT Freeport, PT DI, PT DI. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya listrik dan transportasi. Gitu ya anak-anak, sudah semakin mengenal jenis-jenis usaha? Mudah-mudahan sudah ya. Selanjutnya, ini adalah tugas terakhir, yaitu tugas yang kedua. Tugas kalian hari ini adalah kalian akan menulis lagi. Tolong tulis informasi penting yang terdapat pada pembelajaran 3. Tulis pada buku tulismu, jangan lupa dikirim ke bapak atau ibu guru kalian masing-masing. Demikian ya anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dadah.